nRT, maka delta H sama dengan, ini dikasih masuk, delta U, maka delta U sama dengan plus P kali delta ini, atau bisa juga dikasih delta nRT, ya. Ini hasil akhirnya, delta nRT. Ini bisa kita ganti, hukum termodinamika pertama tadi adalah Q plus W, ya. Kemudian ini kalikan, jawabannya adalah Q plus P kali delta ini. Atau sebenarnya kalau ada di papan tulis ini saya jelaskan, ya. Nah, kalau V-nya konstan, maka delta P itu sama dengan 0. Sehingga delta H itu sama dengan Q. Atau delta H sama dengan QV. Ini turunannya, ya, kalau kita turunkan, hasil akhirnya adalah ini. Jadi delta H itu adalah H2 dikurang H1, atau delta, kalau H2-nya adalah U2 plus PP1, kemudian H1 adalah U1 ditambah PP1. Jadi ini dicari dulu nilainya. Ini juga dicari, ya, atau delta U plus delta nRT, ya. Delta U delta H sama dengan delta U ditambah delta nRT. Apa itu N? Adalah jika jumlah reaksi, ya. Misalnya saya kasih contoh, CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2, berapakah nilai delta N-nya? Atau NH3 N2 ditambah H2 jadi NH3. Pertanyaannya Bapak, berapakah nilai delta N-nya? Ayo, berapa? Jadi N2 ditambah H2 menjadi NH3. Berapakah nilai delta N jika untuk menentukan delta H? Delta H sama dengan delta U plus delta nRT. Saudara Serinda, berapa nilai N-nya? Serinda, berapa nilainya? Jadi N2 ditambah H2 menjadi NH3. Berapa? Serinda, berapa? Rika Wahyuni? Aduh. Jadi itu. Jadi jumlah delta N itu adalah jika dibagi, ya, dibagi dari ini. Nanti insya Allah minggu depan kalau ujian buka videonya anunya, siapa tahu kau keluar kota atau kemana, jadi saya harapkan pas ujian harus kelihatan videonya. Jadi N2 ditambah H2 menjadi 2NH3. Berarti yang jumlah produknya adalah N sama dengan 2, adalah sama dengan berapa nilai sari? N reaktan adalah 1 ditambah 3. Jadi 2 min 4 sama dengan minus 2. Oke. Saya absen sebentar lah. Dan sampai ada di luar. Nah, dari sini kita dapat peroleh delta H sama dengan Qp. Siapa tahu nanti kalian ada di jalan atau mungkin lagi di kampus banyak, harusnya ada pembelajaran secara daringnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi C, untuk menentukan nilai heat capacity itu ada 2, ya. Jika C
mengalami perubahan tekanan, maka dia adalah CP. Tapi kalau dia pada volume, itu adalah CV. Atau secara sih bahwa perubahan panas terhadap temperatur. Jadi pertanyaannya Bapak, apakah temperaturnya harus naik atau turun? Apakah temperaturnya naik atau turun? Saudara Nur Horianasi. Kurang jelas tadi, Pak. Bisa diulang, Pak? C sama dengan Q per delta T. Pertanyaan Bapak, apakah suhunya ini harus naik atau turun? Naik, Pak. Jawabannya adalah harus naik ya. Jadi turun tidak boleh karena nilai C-nya ini, nah itu ya. Jadi dia harus naik. Jadi T1 ke T2, T1 ke T3 dia harus naik. Ya, oke paham? Nur Surya? Iya, Pak. Nah ini, jadi temperaturnya itu harus naik. Jadi 32 dikurang 25. Atau kalau dia dalam 305 dikurang 298 sama dengan. Jadi dia mengalami proses kenaikannya. Jadi apa sebenarnya itu heat capacity adalah untuk menentukan nilai ini, unit satuannya Joule per Kelvin. Ini adalah salah satu sifat ekstensif yang harus kita ukur. Ya, harus kita ukur. Nah, apa itu molar heat capacity jika nilai C-nya itu berbanding dengan jumlah mol. Jadi C garis ke atas atau Cm adalah C per N. Nilai kapasitas panas dibagi dengan jumlah mol. Jadi kalau nilai molnya itu ada 2, C-nya ada 5 Joule per Kelvin, maka nilai Cm-nya berapa? 2,5 J per K kali mol. Kenapa? Karena nilai N-nya itu adalah mol, ya. Paham ya? Nah, ini. Jadi untuk molar heat capacity itu adalah satuannya adalah J per K kali mol atau J K-1 mol min 1. Nah, harus berdasarkan dari persamaan reaksi. Jadi A ditambah B menjadi C, ya. Nah, ini salah satu contoh, misalnya hitunglah berapa energi termal yang dibutuhkan oleh suatu temperatur jika 10 gram air itu dipanaskan dari 298 Kelvin menjadi 773. Kita tahu bahwa heat capacity untuk besi ini adalah 0,45 J per K kali gram. Jadi besinya itu adalah 10 gram, ya. Sehingga kita harus cari dulu nilai kalornya. Nilai kalor sama dengan M 10 kali C 0,45 kali delta T, perubahannya adalah 4773 kurang 298 adalah 4775, ya. Jadi sama dengan 475, sehingga nilai M sama dengan 10 kali 0,45
kali 47375 ya, sama dengan 2173,5 sama dengan 2,1 kilojoule, atau ini kilojoule ya, mau dijadikan kilokalori sama dengan berapa? Jadi kalau saya punya 2,1 kilojoule berapa, Rika? Sama dengan berapa kilokalori, Rika? Kalau 1 kilojoule itu Pak 0,239 kilokalori. Berarti kalau berapa tadi Pak? 2,1. 2,1 kilojoule di. Jawabannya adalah 0,5 kilokalori. Iya, Ya. Pak. Oke, jadi sebentar lagi Bapak mau ke kampus, mau ada mengawasi praktikum kimia fisika. Di sini sudah ada jadi asistennya 2008. Tidak, Belum Pak. ada di sains, Pak. Belum ada ya. Nanti banyak calon-calon kuliah di sini. Tolong nanti semester depan harus ada asisten kimia fisika ya. Kayak Nur Fajri ini, siapa lagi? Rika. Jepan, dapat diterima, Pak. Banyak yang daftar tidak diterima. Masa? Iya, Pak. Siapa yang seleksi itu, Kak? Banyak sekali yang daftar, Pak, tapi tidak pernah diterima. Harusnya saya yang seleksi itu. Karena saya tahu itu nilainya. Iya, tunggu nih. Oke, Bapak lanjutkan. Jadi nilai Q pada volume konstan, dia adalah Q V sama dengan delta U. Sedangkan tekanan konstan, Q V sama dengan delta A. Jadi begini aja ya. Jadi kata kuncinya, jika dia berada pada volume konstan, siapa tahu saya kasih keluar di ujian ya. Jika berada pada volume konstan, maka dia adalah Cp atau Q V per delta T atau sama dengan delta U per delta T. Ini kata kuncinya ya. Jadi Cp sama dengan delta U per delta T pada volume konstan. Itu kata kuncinya. Ini ya. Jadi kalau ada soal, kita sudah punya nilai Cp sama dengan yang kemarin Bapak bikin soal A ditambah BT pangkat integral itu ya. Nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, suhunya T1, T2, kasih masuk, nilainya sama dengan sekian. Ada soal kemarin itu kan? Iya, Pak. Tolong dipelajari itu. Jadi kalau A ditambah BT ditambah CT pangkat 2, kira-kira bagaimana? Tolong dipelajari itu ya. Sepatu saya kasih keluar dia. Karena kemarin contohnya A ditambah BT saja. Bagaimana kalau saya tambah CT pangkat 2 atau BT pangkat 3? Lebih rumit lagi ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kerja itu. Nah, kedua adalah nilai tekanan tetap. Rumusnya adalah Cp sama dengan QV per delta T sama dengan delta A per delta T, atau Cp sama dengan delta A per delta T pada P tetap. Ada tugas pernah Bapak berikan di kuis, buktikan Cp kurang Cp sama dengan NR ya.
pernah saya keluarkan itu ya, teman. Tolong juga dipelajari. Hubungannya adalah, misalnya ada soal, hitunglah berapa nilai kapasitas panas untuk gas monoatomik. Apa itu gas monoatomik? Adalah gas yang berdiri sendiri. Contohnya helium. Kalau dia diatomik, H2, N2, O2. Selain helium apa? Gas atomik? Xenon, Pak. Neon. Ya, xenon, argon, krypton, dan sebagainya. Kalau ini CO2, apalagi kalau triatomik, SO2, ya. Apalagi? NO2. Iya, NO2. Nah, itu. Jadi tolong dipelajari itu, siapa tahu saya kasih keluar di ujian. Jadi soalnya di sini ada satu, soal makalah juga. Belum pernah bikin makalah kan? Iya, Pak, belum. Nah, jadi makalahnya itu, ya itu jurnal ya, jurnal per kelompok ya. Jadi ini nanti kamu kumpul, misalnya satu kelompok ada 5 orang, satu kumpul, nggak usah semuanya kumpul ya. Tapi makalahnya harus yang the best, jangan asal-asal ya. Yang penting nilainya lulus lah. Kalau lulus dapat C, kasihan kan? Ya minimal lah B+ ya. Nah itu harapannya Bapak. Jadi jangan, karena ini mata kuliah terakhir sebelum kalian terjun di lapangan dalam bentuk pengabdian, dalam bentuk riset, dalam bentuk proposal PKM, atau ada yang berkecimpung di organisasi kemahasiswaan juga bagus ya. Jadi setelah nanti mau kemana? Apa mau kerja di lab sebagai seorang peneliti, atau bisa di lab Sukovindo. Saudara Nur Fajri sudah dapat ininya, tempat PKL-nya? Iya, Pak. Sudah dapat. Rencananya di mana? Di BPNH, Pak. Oh ya. Jadi Bapak ada konek, apa namanya, ada teman juga di balai ini penelitian jagunnya, tapi saya belum kontak. Siapa tahu ada yang lagi mau tertarik, tapi dengan syarat harus dibimbing dengan Bapak ya, karena saya harus hubungi dulu ke sana. Di sana itu ada lab tanah ya, lab tanah untuk menguji unsur-unsur kandungan kimianya. Kamu cocok di sana ya, siapa tahu ada yang tertarik, nanti Bapak rekomendasikan untuk ke sana. Tapi saya hubungi dulu sama kepala badannya itu ya. Kebetulan kepala badannya alumni IPB, kami banyak diskusi, bekerja sama di dalam grup untuk kegiatan-kegiatan riset ya. Oke, begitu saja ya, karena kalau terlalu banyak juga soalnya nanti ya. Jadi pada dasarnya rumusnya ini HU plus PV, ini hasil akhirnya. Jadi kalau nilai ini dikasih masuk, ini terbukti kan? Jadi kalian sudah dapat bahwa CP ini sama dengan NR, atau bisa lagi dikasih masuk di sini. Ini tolong pelajari juga aplikasi termodinamika ya. Jadi ke Joule, ke refrigerator, kemudian drum, apalagi yang baru-baru Genos ya, Genos. Yang katanya kalau di tiup itu ternyata orang fisika ya, orang fisika tapi orang dinamika juga ya. Jadi kita tiup, dia akan muncul apakah hasil tiupannya itu positif apa negatif ya. Dia pakai prinsip-prinsip termodinamika juga ya. Jadi dihitung berapa volumenya, berapa suhunya, tekanannya, dia muncul. Sebenarnya bagus ini. Kalian bisa ini ya.
Oke, saya kira jadi tugas kelompoknya sudah ada kelompoknya kan? Jadi bisa kumpul ini ya, pas ujian saja, nggak usah besok ya. Saya harapkan kalian nilainya bisa lebih bagus lagi ya. Jadi makalahnya itu adalah terkait tentang termodinamika, kinetika, dan kesetimbangan kimia, baik di terapannya di makanan, energi, atau di pertanian ya. Itu misalnya di absorpsi, penyerapan, misalnya pencemaran lingkungan ya, atau mungkin di pembakaran pakai pirolisis ya. Itu saja. Jadi yang bikin, bukan bikin jurnal ya, bikin makalah, tapi bisa dilampirkan jurnalnya itu kayak bikin laporan praktikum kan. Oke, sekira cukup hari ini. Absennya sudah absen ya. Iya, Pak. Kamu foto angkatan berapa? 17, Pak. 2017 di? Iya, Pak. Bagaimana anumu? Proposalmu sudah, katanya kamu belum maju ya? Iya, Pak. Sudah maju? Belum, Pak. Justika, saya harapkan tahun ini kamu selesai ya. Karena Iya, Pak. ya maksimal tahun ini, kalau enggak tahun depan kamu di DO. Tapi saya harapkan tahun ini kamu selesai sehingga kamu lebih aman daripada nanti tahun depan sudah the warning DO ya. Iya, Tahun Pak. ini selesaikan penelitiannya, mata kuliahnya juga sudah tidak ada masalah sehingga bisa lulus ya. Iya, Pak. Oke, saya kira cukup hari ini. Setelah ujiannya minggu depan jam 10 di rumah masing-masingnya. Karena kalau tidak di rumah masing-masing, kalian mau kerja di mana? Bisa juga di Iya, kampus. Pak. Bisa juga di kampus, tapi harus standby ya. Jangan keluyuran dulu ya. Karena ini mata kuliah mata kuliah terakhir untuk bisa melakukan penelitian atau PPL. Oke, sekira cukup hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.